Halo semuanya, kenalin nama saya Lydia Hibelita, NIM C14190097 dari Departemen Budidaya Perairan. Di video kali ini saya ingin mereview materi dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Nah, pada review materi ini saya akan menggunakan ikan lele, di mana ciri ikan lele ini dapat dibedakan dari ciri primer dan ciri sekunder. Pada ciri primer, ikan lele ini dibedakan ketika kita melakukan pembedahan, di mana pada ikan jantan akan terlihat testis dan pada ikan betina akan terlihat ovarium. Lalu pada ciri sekundernya juga kita dapat membedakannya dari ciri-ciri morfologi ular tubuhnya. Yaitu pada ikan jantan dapat dilihat bahwa alat kelaminnya ini bentuknya memanjang serta memerah, lalu ukuran badannya ini relatif lebih ramping, lalu ukuran kepalanya lebih kecil, pergerakannya ini lebih agresif atau lebih lincah, dan cairan sperma yang akan dikeluarkannya akan berwarna putih susu. Berbeda halnya pada ikan betina, dapat dilihat bahwa alat kelamin ini bentuknya bulat dan membesar, bentuk badannya juga agak lebih melebar, lalu ukuran kepalanya ini juga lebih besar dibandingkan ikan jantan, dan pergerakannya ini sedikit relatif lebih lambat, serta cairan dari sel telurnya yang akan dikeluarkannya akan berwarna kekuningan. Nah, pada video tersebut saya mendapatkan ikan lele jantan. Nah, selanjutnya materi organ reproduksi pada ikan, di mana kelenjar kelamin pada ikan biasanya disebut dengan gonad. Nah, pada ikan lele ini terdapat dua gonad, yaitu testis dan ovarium, di mana testis ini pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina. Nah, pada ikan lele jantan, dia bentuk gonadnya itu adalah pipi memanjang seperti pipa, bergerigi, serta tubular atau bercabang, sehingga pada ikan lele jantan dia tidak dapat kita stripping atau kita lakukan pengurutan. Nah, pada video tersebut dapat dilihat bahwa gonad ikan lele jantan ini dia jumlahnya sepasang dengan warna putih keabu-abuan. Nah, selanjutnya adalah materi kematangan gonad atau tingkat kematangan gonad pada ikan. Nah, pada ikan lele jantan ini dia terdapat 4 tingkat kematangan gonad, yaitu pada TKG pertama dia itu testisnya ini masih berbentuk pipi serta masih transparan atau warnanya masih jernih. Lalu memasuki TKG kedua, testis dari ikan lele jantan ini dia warnanya sudah berubah menjadi putih keabu-abuan tetapi belum memasuki matang gonad. Lalu memasuki TKG ketiga, di mana gonad dari ikan lele jantan ini sudah berisi cairan yang berwarna putih. Lalu memasuki TKG keempat itu pada ikan lele jantan dia gonadnya sudah matang gonad dengan warna putih dan kadang-kadang terdapat bintik-bintik yang berwarna coklat. Oleh karena itu, pada ikan lele yang saya ambil ini dia termasuk ikan lele jantan yang memasuki TKG kedua dengan ciri-ciri warna gonadnya itu adalah warna putih keabu-abuan dengan belum adanya matang gonad serta belum adanya cairan yang berwarna putih di dalam gonadnya. Nah, materi selanjutnya ini adalah materi diameter telur dan fekunditas pada ikan lele, di mana sebaran diameter telur ini tujuannya adalah untuk menggambarkan pola distribusi dari diameter telur ikan lele ini. Nah, karena ikan yang saya dapatkan itu adalah ikan lele jantan, maka saya mencari literatur yang mengatakan ukuran dari diameter telur ikan lele betina, di mana menurut penelitian Tondak et al. 2019 mengatakan bahwa kisaran dari diameter telur ikan lele betina ini adalah sekitar 1,1 hingga 1,4 mm. Nah, kemudian diameter telur ini akan bertambah ketika TKG-nya juga akan meningkat. Selanjutnya ini adalah fekunditas, di mana fekunditas ini merupakan total dari semua telur yang akan dikeluarkan selama proses pemijahan, di mana dalam menghitung fekunditas telur ini kita dapat menggunakan 4 metode, di mana pada metode pertama ini adalah metode jumlah. Kita akan menghitung satu persatu telurnya, tetapi metode ini adalah metode yang kurang efektif. Lalu yang kedua adalah metode volumetrik, di mana kita akan menghitung volume total dari gonadnya dan kita akan mengambil sebagian kecil volume dari gonad tersebut dan kita akan bandingkan. Lalu ada metode ketiga adalah metode gravimetrik, di mana metode ini hampir sama dengan volumetrik tetapi yang kita hitung adalah berat dari gonadnya. Lalu yang keempat adalah metode Van Baer, di mana metode Van Baer ini adalah kita akan menghitung garis tengah rata-rata gonadnya dan nantinya kita akan bandingkan dengan tabel Van Baer yang sudah ditentukan.
Nah, materi selanjutnya adalah HSI dan GSI, di mana HSI atau Hepatosomatic Index ini bertujuan untuk menggambarkan pola atau proses metabolisme di dalam hati ikan, di mana rumus yang dapat kita gunakan adalah bobot hati dibanding bobot tubuh dikali 100%. Sedangkan GSI atau Gonadosomatic Index ini adalah proses perhitungan tingkat kematangan gonad melalui perbandingan dari bobot gonad dengan bobot tubuh ikannya. Dengan rumus yang dapat kita gunakan adalah bobot gonad dibagi bobot tubuh dikali dengan 100%. Nah, menurut literatur yang saya baca, yaitu penelitian dari Stianto et al. 2013 mengatakan bahwa ikan lele memiliki nilai GSI berkisar antara 10% hingga 25%, di mana dapat dikategorikan bahwa ikan lele ini adalah ikan yang memijah dalam satu musim atau per musimnya. Nah, materi selanjutnya adalah induksi hormon dan hipofisa pada ikan lele. Nah, manfaat dari pemberian hormon pada ikan lele biasanya pertama untuk memperoleh gamet yang di luar pemijahannya. Lalu yang kedua ini dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi ikan budidaya. Lalu yang ketiga ini dapat memaksimalkan kelangsungan hidup bagi keturunan di bawahnya. Nah, dalam pemberian induksi hormon ini biasanya kita dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama adalah penyuntikan, lalu yang kedua ini bisa menggunakan metode perendaman, dan yang ketiga ini adalah metode oral atau melalui pakan. Nah, biasanya dalam induksi hormon kita menggunakan metode penyuntikan. Nah, pada ikan lele dosis yang digunakan itu sebesar 0,5 ml per kilogram dengan pengenceran 1:3 pada larutan fisiologis. Nah, dalam pengambil hormon biasanya kita menggunakan siring yang berukuran 3 mili, dan biasanya itu dengan langkah-langkah yaitu memasukkan jarum suntikannya atau jarum dari siringnya itu ke botol hormonnya, contohnya botol hormon Ovaprim. Setelah itu kita mengambilnya dengan menarik suntikannya. Setelah kita mendapatkan hormonnya pada siringnya, baru kita akan menyuntikannya ke tubuh ikan lelenya dengan cara kita menghitung sirip dorsal dari ikan lelenya, dimana pada sirip keempat baru kita akan menyuntikkan hormonnya itu. Nah, pada penyuntikan hormonnya itu menggunakan siring, biasanya kita tidak lupa untuk membentuk siringnya itu sebesar 45 derajat, dan juga kita melakukan pengurutan pada sekitar punggung ikan lelenya agar tidak terjadi pembengkakan pada lelenya. Lalu ada hipofisa, di mana dalam menemukan hipofisa pada ikan lele itu kita pertama adalah membelah atau memotong kepala dan bagian badannya. Setelah kita pisahkan, lalu kita akan membelah kepalanya lagi menjadi dua melalui mulutnya. Setelah kita bagi dua, baru kita juga akan membelah tengkorak kepalanya agar kita dapat menemukan hipofisa di antara otaknya atau di bawah otak ikan lelenya. Setelah kita menemukan hipofisanya itu, kita dapat lihat bahwa hipofisa pada ikan lelenya ini dia bentuknya agak membulat dengan warna putih dan ukurannya sangat kecil. Biasanya beratnya itu 2-3 mg. Nah, pada hipofisa ikan lele ini dia terdiri atas lobus posterior dan lobus anterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan darah pada ikan lele. Yang pertama adalah kita menyiapkan siring atau suntikan, lalu kita akan mengarahkan jarum siringnya ini ke dalam pembuluh vena pada ikan lele. Setelah kita mencari pembuluh venanya, baru kita akan menarik ujung yang satunya agar darah yang dari pembuluh vena ini dapat masuk ke dalam siring. Materi selanjutnya adalah rekayasa kelamin atau sacrificial, di mana sacrificial merupakan suatu metode untuk pembalikan jenis kelamin yang misalnya adalah jantan dan akan berubah menjadi betina. Begitu juga dengan sebaliknya, di mana tujuan dari teknik sacrificial ini adalah untuk mendapatkan satu jenis kelamin saja atau monoseks, di mana tekniknya itu ada 3. Yang pertama adalah melalui pakan atau oral, yang kedua ini adalah perendaman, dan yang ketiga ini adalah penyuntikan. Nah, hormon yang biasa digunakan juga ada 2. Biasanya yang pertama itu adalah 17 alfa metiltestosteron, biasanya digunakan untuk maskulinisasi, dan yang kedua ini adalah 17 beta estradiol yang digunakan untuk feminisasi. Kemudian pada materi teknik biosai atau biasa disebut dengan ELISA merupakan uji hayati untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar di lingkungan akuatik terhadap organisme akuatik, di mana manfaat dari teknik ELISA ini dalam budidaya aquacultur ada 3, yaitu yang pertama adalah sebagai deteksi residu obat seperti antibiotik, lalu yang kedua ini adalah sebagai deteksi penyakit seperti bakteri maupun virus, dan yang ketiga ini adalah sebagai deteksi hormon seperti estradiol maupun testosterol. Selanjutnya, materi yang terakhir ialah preservasi sperma, di mana preservasi sperma merupakan teknik pengawetan sel sperma
untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan mempertahankan sifat-sifat fungsi dari sel sperma tersebut. Di mana tujuan dari pengawetan sel sperma ini adalah, yang pertama adalah identifikasi produksi benih, yang kedua adalah menghindari gamet mengalami over-ripening, dan yang terakhir adalah untuk memungkinkan terjadinya pemijahan buatan. Di mana dalam pengawetan sel sperma ini dia menggunakan larutan extender dengan ketentuan yang pertama adalah tidak bersifat beracun, yang kedua ini adalah bersifat isotonik, yang ketiga adalah mempertahankan daya fertilisasi spermatozoanya, dan yang keempat ini adalah mampu memberikan nutrisi pada sel spermanya. Nah, contoh dari larutan extender ini adalah air kelapa dan NaCl. Nah, pada pengawetan sel sperma ini kita memperhatikan motilitas dan viabilitas pada spermanya, di mana motilitas ini merupakan pergerakan dari sel spermanya, sedangkan viabilitas ini merupakan daya hidup dari spermatozoanya. Bisa dilihat dari ketika diberikan pewarna, ketika berwarna merah maka sel sperma tersebut dikategorikan sebagai sel sperma yang sudah mati. Lalu ketika diberi pewarna dan sel sperma itu berwarna putih, maka dikategorikan bahwa sel sperma tersebut masih hidup. Sekian dari review materi yang saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.